Perkenalkan, nama saya Regi Malsyah dengan NIM 21046079. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menuntaskan atau menyelesaikan ujian akhir semester program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zul Asri dan Ibu Hera Astuti. Untuk pertanyaan pertama yaitu berkenaan dengan perpindahan ibu kota Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau dari Mataram ke Tamulang. Adapun tokoh atau pelaku dari perpindahan ibu kota ini adalah Empu Sindok. Perpindahan ibu kota ini bukan terjadi tanpa sebab. Ada beberapa sebab yang membuat Empu Sindok melakukan perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau dari Mataram ke Tamulang. Penyebab pertama yaitu faktor geografis. Adapun faktor geografis yang menjadi sebab perpindahan ibu kota kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah adanya letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan istana atau kerjaannya hancur. Selain itu, faktor invasi yang dilakukan atau faktor penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya. Selain itu, penyebab lain perpindahan ibu kota ini adalah adanya invasi atau serangan dari kerajaan Sriwijaya. Akhirnya, Empu Sindok melakukan perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Yang mana Jawa Timur saat itu adalah daerah yang subur, yaitu terletak di sekitaran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo, yang sangat cocok untuk pertanian. Untuk saat ini, negara yang sedang melakukan perpindahan ibu kota adalah Indonesia, yang mana perpindahan ibu kota ini dilakukan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, itu tepatnya di Penajam Pasir Utara. Ibu kota ini akan diberi nama Nusantara setelah disahkannya Undang-Undang IKN pada tanggal 18 Januari 2022, tepatnya pada hari Selasa, juga menjadi kepastian hukum atau menguatkan pemindahan ibu kota baru. Pembangunan fisik ibu kota baru ini akan dilakukan di pertengahan tahun 2022, di mana Presiden Jokowi menargetkan akan melaksanakan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2024 di ibu kota baru tersebut. Adapun hal yang melatar belakangi pemindahan ibu kota ini adalah pertama yaitu kepadatan penduduk, yang mana pada tahun 2015 telah dilakukan survei setengah dari penduduk Indonesia atau lebih dari 50% penduduk Indonesia berdomisili di Jawa. Kedua yaitu krisis air bersih. Hanya sedikit dari daerah Jawa yang mendapatkan air bersih atau air yang layak. Ketiga yaitu penghapusan Jawa sentris, atau untuk saat ini Jawa sangat mendominasi pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan daerah lain sangat jauh tertinggal. Presiden Jokowi akhirnya berinisiatif untuk menghapuskan istilah Jawa sentris. Pertanyaan selanjutnya yaitu berkenaan dengan ramalan Raja Jayawijaya dengan pencapaian kerajaan atau kejayaan kerajaan. Menurut saya, hal ini tidak ada hubungannya dengan pencapaian kerajaan. Kejayaan kerajaan dicapai karena kebijaksanaan Raja Jayawijaya itu sendiri, di mana dia menjalankan hukum secara adil dan tegas. Bahkan dia menyatukan kembali peninggalan kerajaan Erlangga. Namun ramalan-ramalan tersebut bukan berarti hanya omong kosong saja. Hal tersebut dapat kita lihat, dapat kita rasakan sekarang ini, yaitu tentang penjajahan. Juga pada saat itu, masa pemerintahan Raja Jayawijaya sangat minim akan prasasti, namun sangat banyak menghasilkan karya sastra. Selanjutnya yaitu relevansi antara ramalan Raja Jayawijaya dengan ucapan Soekarno terkait dengan perjuangan kemerdekaan. Menurut saya, ramalan Raja Jayawijaya ini relevan terhadap apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno terhadap perjuangan kemerdekaan, yang mana Raja Jayawijaya ini mengatakan akan datang bangsa kulit putih yang akan membunuh dari jauh dan menjajah Indonesia sangat lama. Setelah itu, bangsa kulit putih ini dikalahkan oleh bangsa kulit kuning, yaitu dari Jepang, dan menjajah Indonesia seumur jagung. Hal tersebut dapat kita lihat, dapat dibuktikan, yaitu adanya penjajahan oleh bangsa kulit putih, yaitu dari Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad dan membunuh dari jauh, yaitu menggunakan senapang. Kemudian datang orang Jepang sebagai bangsa kulit kuning untuk mengalahkan bangsa kulit putih tersebut, yaitu bangsa Belanda, dan menjajah Indonesia selama seumur jagung. Yang itu maksudnya adalah
Penjajahan yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berkenaan dengan pendirian Kerajaan Singosari yang penuh dengan pertumpahan darah dan pengkhianatan, serta hikmah-hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Cerita ini bermula ketika Ken Arok berjumpa dengan seorang pendeta India, lalu mengajaknya ke Tumapel, yaitu daerah bawahan kerajaan Kediri. Setelah sesampainya di Tumapel, yang mana mendapatkan kepercayaan atau sebagai tangan kanan pimpinan Tumapel saat itu, yaitu Tunggul Ametung. Namun kepercayaan ini disalahgunakan oleh Ken Arok. Dia sangat berambisi pada dunia, yaitu sangat menginginkan jabatan yang dipegang oleh Tunggul Ametung dan juga menginginkan istri Tunggul Ametung. Dan dia juga sadar bahwa Tunggul Ametung bukanlah orang yang mudah ditaklukkan atau yang mudah dikalahkan. Untuk memenuhi ambisinya tersebut, dia memerlukan senjata, yang mana pada saat itu senjata yang digunakan adalah sebuah keris. Dia meminta atau mendatangi Empu Gandring, yaitu seorang pembuat keris, untuk membuat dia sebuah keris sebagai alat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Setelah mendapatkan keris tersebut, lalu dia membunuh Empu Gandring dan memanfaatkan sahabatnya yaitu Kebo Ijo untuk membunuh Tunggul Ametung. Setelah memanfaatkan sahabatnya yaitu Kebo Ijo untuk membunuh Tunggul Ametung, dia juga membunuh Kebo Ijo, lalu menyerahkannya kepada rakyat-rakyat kerajaan. Lalu Ken Arok itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menemukan pembunuh Tunggul Ametung. Setelah mendapatkan jabatan yaitu sebagai pemimpin Tumapel dan juga mendapatkan istri Tunggul Ametung, Ken Arok masih merasa tidak puas dengan pencapaiannya itu. Akhirnya dia berambisi untuk menjadi seorang raja. Lalu Ken Arok ini memimpin pemberontakan terhadap Kertajaya, yaitu pemimpin atau raja kerajaan Kediri, yang mana Kertajaya ini juga sedang berkonflik dengan para Brahmana, yaitu dia memaksakan Brahmana untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Tak hanya itu, Kertajaya juga menghapus kepemilikan tanah atas Brahmana. Akhirnya Brahmana ini meminta pertolongan atau bantuan ke pimpinan Tumapel saat itu, yaitu Ken Arok. Ken Arok yang saat itu juga tengah memenuhi ambisinya, mampu memanfaatkan ambisi, yaitu memimpin pemberontakan terhadap Kertajaya. Untuk membantu para Brahmana tersebut, Ken Arok meminta satu syarat, yaitu meminta para Brahmana untuk menasbihkan dirinya sebagai raja. Lalu para Brahmana ini menyetujuinya. Tentu hal ini menyulut emosi Kertajaya karena Ken Arok ini telah melakukan deklarasi secara sepihak. Akhirnya Kertajaya ini melakukan penyerangan terhadap Ken Arok dan menyatakan perang. Pertempuran ini terjadi di Genter pada tahun 1222 Masehi, yang mana pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok, yang mana kerajaan Kediri ini disatukan dengan Tumapel, lalu didirikannya kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Singosari. Lalu, kenapa pendirian kerajaan ini penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah? Hal ini dikarenakan dengan ambisi Ken Arok atau obsesi Ken Arok terhadap hal duniawi. Ken Arok tidak peduli terhadap apa yang dia lakukan. Bahkan dia melakukan pembunuhan untuk memenuhi ambisinya tersebut, dan juga mengkhianati Empu Gandring sebagai pembuat keris, Kebo Ijo sebagai sahabatnya, dan Tunggul Ametung sebagai pimpinan Tumapel saat itu. Adapun hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah bisa saja memenuhi ambisi kita tanpa menempuh jalan yang salah. Yang kedua adalah jadilah pemimpin yang selalu mengasihi rakyatnya. Yang ketiga adalah pikirkanlah dampak sebelum kita melakukan suatu tindakan. Yang keempat yaitu meskipun Ken Arok ini dikenal sebagai seorang pengkhianat, namun dia juga sangat cerdas dan pintar memanfaatkan situasi. Terakhir yaitu muliakanlah para pemuka agama. Pertanyaan terakhir yaitu berkenaan dengan sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada setelah diangkat sebagai patih di kerajaan Majapahit. Pengikraran Sumpah Pelapa ini dilakukan sebagai pengukuhan posisi Gajah Mada sebagai patih di kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan karena besarnya jasa Gajah Mada terhadap kerajaan Majapahit. Akhirnya dia berkeinginan atau berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah-wilayah di Nusantara.
Adapun dampak dari Sumpah Pelapa ini adalah terjadinya perang beban antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Kedua yaitu gagalnya pernikahan Prabu Hayam Wuruk. Tiga yaitu berakhirnya jabatan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Terima kasih.